kalau sampai nggak TPST tetap nggak berfungsi dan itu nggak Ya, ditutup, ini nggak ada tempatnya, akan menjadi sampahnya masalah, mau dititipin di mana Pak menjadi Kadis? masalah besar buat Bali kan. Tapi sih kita ngerti juga banyak yang modern teknologi itu terjadi karena tindasan dari kayak alam kita tindas. Ya sementara ini saya sudah 34 tahun ngurusin sampah ini, low investment-nya masih kurang. Bisa nggak dijewer gitu? Kamu buang sampah tercampur, jewer kupingnya gitu Pak Kadis. Ya, Boleh deh kita empower, kita sama-sama kayak kearifan lokalnya apa nih, coba kita bisa nggak dengan teknologi yang kita punya membuat inovasi-inovasi baru gitu buat kebaikan Bali. Good people, jadi jangan ragu ya, kita bisa melakukan suatu kreasi dengan kearifan lokal dan Indonesia ini sebenarnya kaya banget dengan berbagai macam tradisi, berbagai macam culture yang bisa masih dikembangkan ya. Selamat siang semuanya, Pak Kadis, Mbak Elaine, dan juga pemirsa. Saya sebut apa ya pemirsanya, good people. Ya tentunya orang-orang yang baik ya yang nonton ya, amin. Selamat siang Pak Kadis, Mbak Elaine. Selamat datang di acara Talkcast Membaca Kota, di mana nanti kita akan bahas ya Pak Kadis tentang quality environment. Kita lagi di Bali nih. Jadi saya perkenalkan dulu kepada good people. Ini Pak Kadis kita yang selalu men-take care masalah environment atau lingkungan di Bali. Pak Kadis Imade Teja. Ya. Dan ada dari Mbak yang cantik ini, Mbak Elaine. Beliau adalah Ya salah satu tim operating member di FabLab Bali. Di FabLab ya, nanti kita cerita lebih lanjut ya Mbak Elaine ya, FabLab itu apa. Dan sebelumnya saya ingin bertanya banyak, tapi nanti kalau misalnya Mbak Elaine atau Pak Kadis ada pertanyaan, monggo gitu. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri saya Christine Halim dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Jadi kami mendaur ulang plastik. Dan ini relate ya dengan isu-isu environment karena masalah plastik itu sekarang sangat membebani lingkungan kita. Sampah-sampah tidak bisa terurai karena tercampur dengan plastik sebagai limbah yang harus dikelola dengan bijak good people. Pak Kadis, bagaimana ya sekarang di Bali ini kita dari pemerintah meningkatkan quality dari environment kita. Kan saya lihat tuh turis banyak ya. Indonesia ini lebih terkenal dengan Balinya loh Pak Kadis. Kadang ke luar negeri ketemu orang, kamu dari mana Christine? Oh saya dari Indonesia. Di mana itu? You know Bali? Ya I know Bali gitu. Semua orang taunya Bali gitu. Jadi Bali adalah benar-benar wajah kita dan ini tentunya sangat berat ya Pak Kadis untuk mengelola lingkungan ini supaya turis-turis tetap datang. Bagaimana strateginya Pak Kadis? Tolong ceritakan kepada kami ya Pak Kadis. Baik, terima kasih ya. Nah, kalau kita berbicara Bali sudah identik dengan pariwisata. Nah, tentu kami di pemerintah Provinsi Bali sudah menjadi kewajiban kami untuk menjaga lingkungan ya demi semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau kita di pemerintah Provinsi Bali ini kan mengundang pariwisata datang ke Bali. Tentu yang menjadi persoalan kita di Bali adalah selain persoalan teknis lainnya, tentu menjadi sampah menjadi persoalan. Oh malah sampah ya sampah Pak Kadis menjadi ya? persoalan. Kenapa? Selain kita masalah sampah berada oleh penduduk lokal itu sendiri, kemudian penduduk internal kita di Indonesia ini termasuk juga luar negeri. Yang kalau kita lihat jumlah pariwisata di Bali itu kan 2 kali jumlah penduduk Bali. Malah turisnya itu jumlahnya 2 kali Cukup daripada banyak. penduduk Iya. aslinya yang ada Setahun tinggal ya. di sini. Setahun ya Pak Kadis, luar Itu kita biasa. bayangkan
selain kita memberikan kenyamanan kepada ya pihak wisata, tentu sekarang menjadi persoalan kita adalah sampah. Jadi sampah ini memang betul terjadi. Kalau kita berbicara sampah, di mana-mana bisa kita lihat kondisinya. Di pantai, sebagian ada beberapa pantai. Kenapa? Karena sungai kita dari hulu ke hilir memang belum semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian di sekitar sungai-sungai kecil pun juga terjadi. Nah, tentu yang tidak lepas adalah kita mengingat pantai kita di Bali merupakan pantai yang sangat eksotik ya, buat pariwisata, buat kehidupan lokal kita di Bali sebagai nelayan, sebagai pendukung lainnya upacara dan sebagainya. Tentu sekarang kan menjadi persoalan kita adalah bagaimana menjaga kualitas daripada lingkungan kita ini di Provinsi Bali. Ya. Oke, kalau berkaitan dengan strategi kita bagaimana? Nah, tentu sekarang dengan program-programnya pemerintah Provinsi Bali, pertama kita mencoba untuk mendesain, melihat persoalan-persoalan di bidang lingkungan kita ini. Setelah kita desain keseluruhan dari sumber data dan real, yang kita lihat adalah sampah menjadi penanganan prioritas. Sampah menjadi penanganan prioritas Prioritas. ya di Bali malahan ya Pak Kadis. Jadi daftarnya nomor 1 Ya, sekarang sampah ya. menjadi prioritas bagi kita di Provinsi Bali. Setelah itu baru terkait dengan kemacetan. Kemacetan transportasi. Karena didukung oleh jalan-jalannya masih terbatas. Kecil-kecil, ya. jalannya kecil-kecil. Nah, tentu kita berbicara lingkungan, kualitas lingkungan terutama di perkotaan menjadi akses yang harus kita tangani secara maksimal. Ya. Kalau kebijakan pemerintah Provinsi Bali tentu dengan Undang-Undang 18 ya 2008 pengelolaan sampah, tentu kita juga di daerah juga kita mencoba untuk mengimplementasikan apa yang kita kerjakan. Nah, berdasarkan hasil kajian-kajian kita semua, bahwa sampah di Bali itu ternyata beberapa parameter yang perlu kita harus informasikan. Apa itu parameternya Pak Kadis? Jadi sampah kita ini di Bali sebagian besar adalah sampah domestik. Ya, berarti sampahnya organik. Sampah organik ya. Kurang lebih 60-65% itu organik. Yang 35% itulah anorganiknya. Sampah organik itu terdiri dari apa aja contohnya Pak Kadis? Sampah-sampah rumah tangga, gitu ya. Kemudian Sayur-sayur. Sayur-sayuran, kemudian sampah-sampah lainnya, sampah upakara, bagian dari itu juga. Sampah upacara, sesajen-sesajen Sesajen yang itu kan dihidang. cukup banyak juga. Kriterianya itu kan ada beberapa sampah yang memang bisa diolah dan tidak bisa diolah. Nah, itu yang organiknya. Kalau anorganik ya tentu ada beberapa plastik kira-kira seperti itu, botol-botol gitu ya, dan lainnya itu yang kaca, pecahan-pecahan kaca dan lainnya. Ya, itu yang sangat mempengaruhi jenis sampah kita di Bali. Sehingga apa yang kita kerjakan sekarang mencoba kita melihat dari permasalahan itu, kita coba untuk gimana mengurangi plastik bertebaran di mana-mana. Kira-kira gitu. Jadi pemerintah Provinsi Bali sudah juga mengeluarkan sebuah peraturan gubernurnya 97/2018. Jadi kita ingin melakukan pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai itu. Target kita itu dulu. Ya, mengurangi. Di mana dikurangi? Ya, ini ada support centernya yang perlu kita harus kaji. Jadi kita mencoba untuk di beberapa pasar desa, kemudian sekolah-sekolah, rumah tangga, kemudian swalayan-swalayan yang cukup pada pasar modern yang perlu kita terus kerjakan. Seperti itu kami kerjakan sejak 2018 sampai dengan yang sekarang ini. Sudah 5 tahun ya itu Pak 5 Kadis tahun ya. kurang lebih. Ya, jadi good people saat ini di Bali sebenarnya sudah dilakukan ya Pak Kadis ya, banyak sekali strategi, tetapi masih belum juga ya Pak Kadis ya, hasilnya belum menggembirakan karena seperti kita lihat banyak sekali isu sampah di mana turis-turis dari asing maupun dari domestik memviralkan ya berita-berita bahwa mereka nyelam di perairan-perairan di sekitar Bali di mana masih terlihat banyak sekali sampah-sampah plastik. Tapi sebenarnya akar permasalahannya ini apa toh Pak Kadis? Kenapa kok sampah ini bertebaran ke tempat yang tidak semestinya? Ya,
Kalau berbicara penyebabnya tentu kita berdasarkan data ya. Jadi beberapa sungai kita memang ada sampah-sampah yang terbuang oleh masyarakat. Masyarakat ya Pak Ya, Kadis ya, dari orangnya berarti ya. Ya, masyarakat kita dari hulu, tengah sampai ke hilir. Betul. Sehingga beberapa pantai pada situasi tertentu, kalau tidak ada persoalan alam melintang biasanya kan bulan Oktober ini mulai. Tapi karena perubahan perikliman kita di Indonesia termasuk di Bali, hujannya lambat dia, mundur dia. Ini kita harus siap-siap bulan Januari ini. Harus kita siap-siap melihat situasi yang sebelum-sebelumnya pengalaman saya. Yang itu akan ada banyaknya sampah-sampah di pantai barat kita ini, di kawasan ini akan mengumpul pada suatu titik tertentu dalam waktu 2 bulan. Oke. Karena semua dari hulu sungai itu akan bermuaranya ke sini dia. Karena di sini merupakan teluk yang sangat bagus yang akan melingkar pada saat tertentu akan muncul sampahnya di Pantai Kuto ini. Ya. Termasuk Jimbaran juga nih akan kena dia. Waduh, itu sayang pengalaman banget kita yang sudah bertahun-tahun ya. Tapi mudah-mudahan sudah ada juga upaya kita di daerah, baik itu kita kan selalu menggerakkan sekarang menggebiarkan bagaimana pengelolaan sampah berbasis sumber itu kita gerakkan terus ini. Dari tingkat desa, tingkat di kecamatan, termasuk di desa adat dan di tingkat kita di kabupaten kota ini. Walaupun perjalanannya belum maksimal karena kenapa belum maksimal tentu persoalannya banyak. Ya, kemarin kena COVID, jadi COVID-19 dari data saya pikir dengan ada COVID itu sampah akan menurun. Ternyata tidak. Tambah banyak. Sampahnya tidak menurun karena Sama saja. sampahnya tidak menurun. Ternyata produksi daripada masyarakat walaupun tidak langsung dia melakukan produksi, tapi di rumah tangga masing-masing mereka kan semua bergerak dengan adanya pelayanan online itu. Jadi ternyata banyak sampah itu dari hasil penelitian saya itu ternyata cukup banyak sampahnya pada saat COVID itu. Jadi itu menjadi persoalan kita juga di dinas. Karena kenapa? Kita melihatnya di TPA itu sendiri sampahnya cukup lumayan masuk ke TPA, walaupun itu memang menjadi sebuah ekonomi lah bagi pemulung ya. Tapi kan tidak semuanya Tapi ya. tidak harapan kami kan tidak seperti Tidak itu seperti sebenarnya. Nah, tapi karena penggunaan plastik pada saat itu masih belum bisa kita awasi secara maksimal karena kan alasan COVID kita. Kalau kita terus tekan masyarakat kita juga kasihan juga. Kawasan pariwisata kita tidak banyak berjalan dengan baik, tentu akan menjadi persoalan buat tenaga kerja. Kalau kita tekankan terus, paksakan mereka jangan menggunakan ini, tidak boleh gini, tidak boleh itu. Tapi masyarakat kan situasi yang sangat tidak bagus lah, tidak kondusif. Iya, nanti kita lanjutkan lagi ya Baik. bincang-bincang mengenai sampah. Ini ada Mbak yang cantik, generasi Gen Z dan punya terobosan juga di perusahaannya untuk nggak salah menggunakan sampah plastik juga atau daur ulang ya Mbak Ilin. Tolong dijelaskan. Enggak juga sih. Jadi kita ini dari Fab Lab. Fab Lab ini kepanjangannya Fabrication Laboratory. Jadi maksudnya apa? Kita berfabrikasi lah di laboratorium ini. Nah, jadi sebenarnya Fab Lab ini dia mulai awalnya dari Amerika di MIT gitu. Jadi ada satu profesor di mana dia membuat beberapa mesin-mesin ini dan dia lihat wah sebenarnya mesin-mesin ini tuh bisa dipakai untuk membuat apa aja gitu. How to make almost anything gitu. Dan dari situ movementnya dia menjadi worldwide gitu. Karena orang lihat wah kalau kita misalnya nih ada mesin namanya kayak 3D printing, 3D printer, laser cutting, yang pokoknya jatuhnya ini tuh pokoknya ranah-ranah mesinnya masuknya nama termnya digital fabrication gitu. Kenapa dipanggilnya digital fabrication? Istilahnya kayak kita ini kalau cara gampangnya kalau mau describe apa tuh digital fabrication, kita merubah dari bits ke atom. Jadi apa itu bits kayak komputer coding 0101 code gitu. Nah terus habis itu kita berubah si coding ini menjadi reality gitu, modelnya asli gitu. Jadi kayak misalnya bikin ini aja 3D printer kan kita bikin modelnya dulu di komputer. Nah dari komputer kita kirim ke si mesin 3D printernya, ntar dia keluar nih, dia print kan dari awal sampai Itu bentuknya ya. Itu bentuknya. Seperti yang kita mauin ya. Iya, nah tapi kan kalau misalnya kita lihat pikir wah keren nih mesinnya.
Tapi yang harus kita lihat secara bigger picture-nya. Kita ada mesin yang seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan biar the world is a better place. Gimana kita cara membuat impact dengan mesin-mesin yang high technology ini gitu. Nah jadi di lab kami kita tertarik dengan cara membuat intervensi lokal gitu, intervensi di Bali dengan menggunakan mesin-mesin ini gitu. Jadi kalau misalnya tadi pas waktu dibilang soal daur ulang sampah dan segala macam, it's not the only thing we do. Kita lakukan banyak hal gitu. Kayak sekarang kita lagi ngerjain project soal energi terbarukan dengan hidrogen, tapi kita juga sempat pernah ngajarin murid-murid Energi terbarukan dengan hidrogen. hidrogen itu air ya Mbak Ilin ya. Iya, jadi kita dapat hidrogennya itu dari air. Hidrogen itu kan gas kan. Interesting. Iya. Jadi mungkin aku bisa balik lagi dulu ke hidrogennya abis ini, tapi buat lanjutin yang soal ngomong yang plastik daur ulang ini, saya kan kalau 3D printer tuh dia pakainya plastik gitu. Nah, jadi kan Bu Christine ini kan dari asosiasi daur ulang Betul, plastik, betul. benar? Iya, jadi tuh kemarin kita pas waktu ngajarin anak-anak SMA gitu, cara mereka pakai mesin-mesin digital fabrication, terus cara mereka bisa bikin project based learning gitu. Salah satu ini kita kerja sama anak-anak, kita collect nih sampah-sampah plastik, botol aqua gitu dan segala macam. Terus kita olah, kita jadiin filamen 3D printingnya gitu. Wow, keren Jadi ya. sebenarnya kayak kalau misalnya kita lihat secara mind waste, secara teknologi itu banyak banget implikasinya. Kayak salah satu tim member kami juga dia sempat merubah banana peels yang kulit pisang. Kulit pisang. Iya, kulit pisang terus dia jadiin bubble wrap gitu. Kulit pisang Iya. jadi bubble wrap. Jadi ya? makanya kalau di lab kami kita lihatnya wah ini intervensinya tuh bisa kemana-mana aja gitu. Jadi karena kita juga fokus main di electronics, kalau kita mau main smart sensor buat quality environment in smart city itu kita juga bisa gitu. Terus kita mau lebih fokus ke waste juga bisa, mau masuk renewable energy juga kita bisa gitu. Asal kita di dalam lab ini orang-orangnya emang kayak wah passionate aja gitu dengan actually trying to make Wah, the saya world bisa better ikut gitu. bergabung berarti ya Boleh di situ. dong. Tapi nanti saya yang paling tua di situ. Oh enggak, kita all ages kok. Jadi Gitu ya. emang Fab Lab ini kita nature-nya itu open innovation gitu. Jadi kita terima semua orang, kita juga ngajarin, kita juga provide academic courses dan academic courses-nya itu open buat anyone, mau yang umurnya muda, mau yang udah agak lebih yang senior, kita open. Kita orangnya asal mau belajar, asal passionate, ya udah gabung aja Nah itu gitu. good people, jadi passion ya yang melandasi semuanya. Kayak Pak Kadis ini juga dengan passion membaktikan dirinya untuk negeri dan gak bosan-bosan ya Pak, meskipun sudah agak bosan kali yang ngurusin sampah ini. Ya tapi Fab Lab ini saya lihat dia breakthrough ya innovationnya ya. Dia benar-benar melakukan terobosan-terobosan mencari penyelesaian yang dimana sebenarnya itu jadi challenge ya bagi masyarakat ya. Benar. Dan ini benar-benar think out of the box. Dari sini saya lihat bukannya nggak mungkin nanti akan ada inovasi-inovasi yang lebih maju lagi dan itu dari Bali ya, keren ya. Iya, jadi emang karena sebenarnya kita lihat Bali ini tempatnya sangat interesting Nah, gitu. Kayak kenapa tadi kok ya, pilih di Bali gitu? jadi kayak tadi kan kalau misalnya dibilang sama panggilannya enaknya apa nih? Pak Kadis. Pak Tejo. Pak Oke, Tejo. iya Pak Tejo. Kan Pak Tejo bilang, oh ya kalau di Bali tuh emang udah terkenal banget ya sama turismenya ya. Tapi sebenarnya kalau kita mikir-mikir, emang baik kalau kita harus depend on tourism ke depannya di Bali ini gitu loh. Buktinya pas waktu COVID terjadi, wah Bali kan landas banget ya, kenanya keras banget Karena gitu. nggak ada income. Nggak ada income, bener. Makanya kita di sini di Fab Lab kita mau shift paradigmanya gitu loh. Karena sebenarnya Bali tuh banyak potensinya gitu loh. Kita kaya dengan alam gitu. Dan sebenarnya orang-orang di sini tuh yang orang kalau ngeliat spiritualnya juga tinggi gitu loh. Dan makanya secara movement dan segala macam jauh lebih kayak ngikutin alam gitu. Dan makanya kita mau lihat dengan kita ada teknologi-teknologi yang terdepan ini, bisa nggak kita sama orang-orang Bali itu kita sinergi gitu loh, membuat kayak inovasi atau intervensi baru yang emang konteksnya tuh benar-benar lokal sekali gitu. Berarti inovasi yang modern
dengan mengadopsi kebijakan lokal ya. Bener. Keren banget loh dengan itu idenya. kearifan lokal. Dengan kearifan lokal. Good Iya. people, jadi jangan ragu ya. Kita bisa melakukan suatu kreasi dengan kearifan lokal. Dan Indonesia ini sebenarnya kaya banget dengan berbagai macam tradisi, berbagai macam culture yang bisa masih dikembangkan ya. Sebenarnya mikirnya gini aja, kayak misalnya kita food packaging gitu loh. Kan kayak kebanyakan kalau di Global North ya yang di sana yang lagi core banget kayak oh ya nggak boleh pakai plastik segala macam. So kalau kita mikir kita dari dulu kalau makan atau apa pakai daun pisang gitu loh segala macam. Dan sebenarnya kalau kita lihat rumah adat juga terbuatnya dari materialnya juga material yang natural gitu loh. Makanya di sini kita ya obviously kan kita di bagiannya high tech ya gitu. Tapi sebenarnya kita ngerti juga banyak yang modern teknologi itu terjadi karena tindasan dari kayak alam kita tindas gitu loh. Atau enggak mungkin orang-orang yang desa adat yang punya sebenarnya yang punya akses ke resources ini ke resources ini nih yang sangat besar itu yang potensinya sangat besar diambil sama yang misalnya tuh yang dari Global North gitu loh. Makanya di sini kita lihat sebagai Fab Lab kita harusnya bisa sebagai enabler gitu loh yang kayak misalnya buat orang-orang sini daripada ngedependnya turisme gitu loh kayak nge-serve boleh deh kita empower kita sama-sama kayak kearifan lokalnya apa nih coba kita bisa nggak dengan teknologi yang kita punya membuat inovasi-inovasi baru gitu buat kebaikan Bali. Kalau saya menarik kesimpulan sih mungkin teknologimu itu bisa menjadi option juga bagi masyarakat Bali atau ini menginspirasi ya good people bagi seluruh rakyat di Indonesia untuk melakukan suatu terobosan ya. Tidak hanya berkecimpung di teknologi yang lama, yang kuno, yang itu-itu aja gitu. Jadi itu adalah inovasi-inovasi baru yang bisa menghasilkan banyak nilai ekonomi. Tetapi sekarang bisnis itu kan 3P ya. People, planet, profit. Jadi tidak hanya sekedar profit gitu ya Pak Kadis ya. Nah kembali lagi ke Pak Kadis ya. Tadi belum selesai masalah sampah yang nggak ada habisnya. Dan saya menarik kesimpulan masyarakat. Berarti tadi seperti 3P itu people Pak. Manusianya ini ya yang tidak membuat city ini menjadi smart. Tidak membuat pinter gitu. Jadi mana dulu Pak Kadis yang harus dipinterin? Masyarakatnya dulu atau siapanya dulu gitu Pak Kadis? Ya saya kira kita melihat dari lingkaran setan tadi itu Lingkaran setan good people. Jadi ada orang, ada pemerintah, ada pengusaha, ada peduli. Nah, ini kan harus bersama-sama. Jadi Semua menurut saya stakeholder ini ya. sama-sama. Tujuan kita ini pemerintah itu kan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kenapa? Kita ingin mensejahterakan masyarakat. Kita ingin merubah ekonomi yang rendah menjadi tinggi. Kita ingin mendatangkan pariwisata kan supaya pendapat mereka baik. Nah sekarang kan di sini perlu kolaborasi. Menurut saya kan kolaborasi. Jadi antar semua sistem yang ada ini harus kita koordinasikan. Nah tentu yang pertama adalah menurut pandangan kami sebagai di pemerintah itu adalah tata ruang dulu kita harus. Tata ruang. Iya kita harus tata ruang dulu. Jadi ruangnya harus sudah benar-benar sononya jelas gitu ya. Contohnya sekarang ini kan untuk kawasan pariwisata. Jadi sebagian besar pantai di Bali ini merupakan pendukung untuk pariwisata. Nah itu contohnya. Jadi harus jelas, harus berani. Sehingga apa saja boleh dibangun di sana. Sehingga konsep harus jelas. Kalau kita membangun sebuah pusat tourism, ya, pariwisata, tentu yang harus kita pikirkan adalah jalan. Ya, supaya Infrastrukturnya ya Pak Kadis supaya ya. mereka senang datang, merasa nikmat, diberikan kemudahan, kan itu. Nah, sekarang lagi, kalau sudah orangnya datang masuk, sampah. Sampah lagi, ini Ya, blundernya masuknya di sampah lagi ya Pak Kadis ya. Jadi gimana kita mengelola sampah ini? Nah ini tadi kan sudah persoalan tadi disampaikan. Berbagai elemen ini ujung terakhir adalah sampah. Karena teknologinya juga ada. Sekarang Pak Kadis, ngomong-ngomong sekarang sampah ini masih masuk ke TPA ya. Kalau untuk Denpasar ke Suwung ya Pak, yang kemarin kebakaran itu ya. Masih. Itu kenapa Pak kok bisa sampai kebakaran kemarin? Ya, jadi kalau heboh ngomong seluruh. kebakaran pasti ada sistem yang tidak bagus ya. Selain juga
memang iklim di seluruh Indonesia itu kan pada Lagi waktu yang panas-panasnya. bersamaan ya. Jadi saya rasakan waktu bersamaan itu kan jelang waktunya 1 sampai 8 hari itu terjadi kebakaran di mana-mana ya. Betul. Nah itu kan itu yang, tapi saya tidak menyalahkan iklim ya. Kita yang sekarang kan kesigapan kita dalam arti melihat perubahan alam itu kita kan harus siap ya. Jadi dukungan sarana harus benar-benar A1 ya. Pak Kadis, kalau nggak salah waktu sebelum G20 itu sudah dikabarkan TPA Suwung ditutup. Nah itu semua orang udah pada kebingungan. Itu bagaimana Pak Kadis? Apa jadi ditutup atau batal atau Oke. bagaimana itu strateginya? Baik terkait dengan TPA, saya sih sebenarnya kebijakan pimpinan kami adalah di daerah segera selesaikan itu supaya ditutup ya. Oh selesaikan ditutup. Ditutup, tapi kondisi ini kan tidak didukung oleh sarana-sarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kabupaten. Iya. Contohnya Denpasar untuk TPST, Betul. Ketelangu. Itu kan maunya kita kan Desember kemarin ini setahun yang lalu itu sudah beroperasi maksimal. Tapi kondisi real di lapangan sampai saat ini Iya. jadi persoalan, Iya. belum bisa menyelesaikan. Itu Ya. kira-kira berapa tenggang waktu yang diberikan Pak untuk TPST itu nanti bisa berfungsi secara maksimal gitu. Kalau kita lihat dari janji-janji mereka itu kan setahun ini kan sudah harus beres. Berarti tahun ini ya, Ya, 2023 Desember ini itu. 2023 ini harus beres. Karena kita lagi nunggu-nunggu nih kapan Ya, gitu. saya sih sebenarnya karena tidak beres-beres itu sudah didorong sekarang oleh pihak-pihak terkait untuk dicarikan jalan keluarnya. Nah sekarang saya sudah dengar ada kerjasama katanya Denpasar dengan pihak pemenang itu ya, yang mengelola itu, Ya, ya pengelola itu. Nah, TPST. Ya TPST-nya. Oh siap. Nah mudah-mudahan ini bisa berjalan sehingga saya juga di TPA Suwung kan harus segera juga kan sudah Betul. lahan saya sudah terbatas. Ya. Manuver saya untuk ke grade 3-4 itu nggak bisa saya. Sekarang sehari berapa ton Pak Kadis yang masuk ke TPA Suwung itu? Kalau diperkirakan hitung-hitungan saya itu 800 sampai 1000 1.000 masih ton per hari. per hari. Oh itu banyak ya. Kalau lihat truknya ya sekitar 300 sampai 425 truk 300 truk masih good people masuk kita ke yang situ. masih masuk ke situ ya. Berarti jadi program kita dari awal kan sebenarnya kita mengurangi sampah di sumber ya. Betul. Melakukan pengolahan, Ya, di sumber. pemilahan di sumber. Nah, Di sumber itu dalam artian di di rumah-rumah rumah kita. tangga paling tidak sudah ada pemilahan. Iya. Sehingga pengangkutnya bisa berubah harinya, hari Senin sampai ambil organik, organiknya Selasa ambil hanya anorganik. anorganiknya kan tidak terlalu banyak. Iya, yang paling banyak kan sampah organik ya. Organiknya, inilah yang menjadi persoalan kita. Karena itu tidak jalan, di TPS 3R juga enggak bergerak maksimal, walaupun sudah dibangun, didorong oleh pemerintah dibantu anggaran dari pusat, tapi tidak berhasil juga. Nah ini menjadi persoalan kami di TPA Suwung. Tapi tetap akan ditutup TPA Suwung. Kami akan tutup karena lokasi kita sudah hampir habis. Oh itu kira-kira berapa lama lagi itu habis Pak? Hitungan Kadis? teknis saya kan tidak lebih dari 3 bulan aja sudah penuh, sudah 3 habis. bulan? 3 bulan. Berarti Maret ya good people. Ini terus kalau sampai nggak TPST tetap nggak berfungsi dan itu nggak Ya, ini ditutup, nggak ada tempatnya. akan menjadi sampahnya masalah. mau dititipin di mana Pak Menjadi Kadis? masalah besar buat Bali kan, sampah kan. Wah ini. Kan menjadi persoalan yang besar ini. Iya. Kalau ini tidak kita lakukan Wah percepatan. berarti ini TPST. genset dari Fab Lab juga Ya salah satu bagian mungkin Iya, concern sampah-sampah ya. anorganiknya cari dari jalan apa. keluar nih. Saya Kalau juga enggak kamu harus pindah loh dari Bali. Melihatnya itu ya dari Iya. beberapa hasil survei saya, barang-barang elektronik itu kan banyak yang jadi Iya, persoalan. e-waste. Barang Ya, elektronik ya. Ya, banyak itu jadi persoalan kita sekarang. Walaupun sekarang sudah terkumpul oleh pemulung-pemulung ya, tapi menjadi persoalan ya. Mudah-mudahan ini menjadi ini. Tapi sebenarnya ini juga sih Pak, saya juga mau tanya nih Pak Tejo. Kan emang kalau misalnya tadi Pak Tejo kan ngomong ini asalnya harusnya dari domestik, emang udah ada pemilahan yang benar gitu ya. Tapi
ini kan saya juga baru pindah ke Bali gitu, tapi so far saya masih belum lihat kayak ada inisiasi yang langsung di rumah tangga gitu loh. Kalau wah beneran harus dipilah gitu. Dulu saya sempat tinggal di Jepang sama di Australia juga. Mereka tuh wah bener-bener banget kalau sama domestik orang sampai dikasih kayak pas waktu pindah rumah. Oh ya ini harus diikutin ya jadwal sampah Senin harus buangnya Kalau enggak kan nggak diambil nggak kan. bakalan diambil gitu. Bisa nggak Pak Kadis Indonesia itu jadi seperti itu Pak Kadis? Waduh, ini pengalaman saya ini yang benar-benar kalau kita melihat di Osaki, di Jepang kan seperti tadi ya. Nah, Indonesia rasanya jauh sekali. Bisa nggak dijewer gitu? Kamu buang sampah tercampur jewer kupingnya gitu Pak Kadis. Ya itu kan sudah ada yang punya wewenang-wewenang tersendiri ya. Ya. Jadi sebenarnya kita ingin mendorong ini komitmen pemimpin kita. Ya doh. Benar, harus Kita sebesarnya ini tidak enforce. boleh hanya ngomong pariwisata, tidak memedulikan sampah, tidak memedulikan kemacetan. Nah ini kan persoalan yang harus kita sama-sama tinggal level yang tinggi. Sebentar Pak Kadis, ini komitmen pemerintah kita, itu komitmen di level apa Pak? Ya di pemimpin ini kan paling tidak bupati, Iya. ya bupati Oh, harus bupati. komit. Berarti Kita pemimpin harus daerah mampu, ya? mampu sekarang kan persoalan sudah jelas sekarang. Ini sampah ada. Teknologinya kalau mau berbicara tentang peran serta masyarakat, pemilahan, enggak jalan-jalan. Ini terakhir kan harus ada teknologi ya. Teknologi manapun yang Pak penting. Kadis ada nggak misalnya kayak di Australia atau di Jepang, kalau kamu nggak milah sampahmu besok nggak saya ambil gitu. Di sini. Kalau Bukannya kemarin setahu saya dikasih tahu sama teman saya di Buleleng udah ada yang kayak begitu ya prosesnya ya. ada, jangan jauh. Yang dekat sini aja Tanjung Benua. Itu kan yang mereka saya berikan kesempatan. Udah karena Bapak sudah komitmen luar biasa kepala desa, ada ibu di sana yang sangat baik sekali, dia merelakan waktu hidupnya mereka untuk menyelesaikan sampah yang ada di wilayah desanya itu. Di Tanjung Benua itu. Dan itu benar-benar terjadi ya Pak Saya berikan Kadis, kesempatan di situ ya mereka saya ke lihat. Osaki kemarin. Dengan 6 orang beberapa desa yang memang betul saya nilai komitmennya kuat. Supaya merasa semakin lebih semangat dia. Betul. Di Jepang aja bisa kita gimana. Nah itu kita coba implementasikan di desa-desa yang sudah saya di backup juga dari kementerian kami di KLH. Ya itu kerjasama Gubernur Osaki dengan pusat melalui Bali. Jadi itu kemarin kan sudah kami lakukan. Sudah dari lama, cuma sekarang kan implementasi ini yang harus benar-benar keras kita. Bisa nggak gitu, memang benar-benar diimplementasikan dan law enforcement ya, kata Itu kuncinya harus Pak diiringi. Kita ini harus diiringi penegakan hukumnya. Betul. Ya kita tahulah. Ya sementara ini saya sudah 34 tahun ngurusin sampah ini, law enforcement-nya masih kurang. Ya maaf ini sepanjang jalan kita ini kan, boleh kita lihat kalau kita bisa melihat rasanya menangis kita melihat. Iya. Ya, Dan masih banyak lucunya sampah di Pak pinggir. Kadis, begitu kita menginjakkan kaki ke negara-negara seperti Singapura, Jepang, kita nggak berani nyampah sembarangan. Nah, Tapi begitu balik ke Indonesia lagi, ini Kembali mas-mas kambuh yang ya? merokok atau apa itu, puntung Kambuh. rokok itu dibuang sembarangan gitu ya, Kambuh kemana-mana, kembali kan? kambuh Nah. kembali. Kenapa gitu? nah ini dari sosial budaya ya perilaku kita. Nah mungkin dibutuhkan. Memang kayak Jepang dulu cerita kan lama sekali ya. 30 tahun lebih dia itu mengajak mereka supaya mau masyarakatnya untuk rubah perilaku. Ya, Tapi konsisten ya. ya. Kita ini kan enggak. Nah itu masalahnya. Sama Pak Kadis, kemarin kita dari Belanda. Jadi ada kanal-kanal kan di Belanda itu. Itu katanya tahun 70-an, kanal itu nggak bisa dilewatin sama perahu. Kapal-kapal ya. Sama kapal-kapal yang sekarang kita buat nonton lewat di situ bayar itu ya, lihat pemandangan kota Belanda itu, kota Amsterdam itu. Karena di situ penuh dengan sampah. Dan itu masih tahun 70, jadi itu berapa tahun ya? Oh 50 tahun Pak Kadis ya. Apa Bali harus tunggu 50 tahun lagi gitu? Kalau kami sih bukan di Bali aja, seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia ya. Kalau Bali sih artinya memang sekarang masih ada beberapa sampah. Ya. Sekarang kan kalau bilang bersih sih tidak clean semua. Betul. Tapi sudah ada berkurang. Oh, Berkurangnya apa? Budaya di sungai tidak terlalu banyak sekali sampahnya. Betul. Sudah mulai berkurang. iya. Saya rasakan sudah mulai, kenapa?
banyak organisasi yang ikut terlibat. Kemudian mereka juga memberi contoh, memberi semangat, memberikan model penyelesaian. Apalagi di sini desa adat ya Pak. Ya. Jadi nurut sama kepala adatnya mungkin ya Pak. Kalau bicara nurut adatnya oke, tapi sampahnya nggak diturutin. Oh ya ampun. Ya. Nah kita kan orang lapangan tahu. Iya. Lapangan. Oke, seperti itu. Ya. Jadi itu memang challenge ya. Jadi good people, challenge-nya itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri, manusianya sendiri. Mau melakukan enggak? Di dalam segala hal itu adalah diri kita sendiri. Sip. Pak Kadis, Mbak Ellen, terima kasih atas kedatangannya di siang hari ini. Sebenarnya kita masih punya banyak sekali yang mau didiskusikan ya. Tetapi mungkin waktu yang membatasi dan saya harapkan nanti di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi, bisa bahas mengenai sampah ini yang enggak habis-habis masalahnya. Tapi saya doakan Pak Kadis tidak bosan dan selalu sayang untuk mengurusi masalah sampah di Bali ini. Mbak Ellen sebagai anak muda tetap semangat terus melakukan terobosan-terobosan. Kita sayangnya udah sampai di ujung pembicaraan kita ya. Ini tentang Talkcast Membaca Kota, di mana kita belajar bagaimana kota kita bisa menjadi smart city dan kita harusnya menjadi smart people. Jangan lupa selalu ikuti perjalanan kami. Thank you, bye.